Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi student, apa kabar semuanya? Welcome to English 9. Today we want to learn about kind of text atau genre. It's called procedure text. Okay, before we learn about procedure text, have you seen this food or drink? And if you have seen the food or drink, can you make them? Okay. Now, what is the learning activity today? Hari ini kita akan belajar tentang KD 3.4, yaitu membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks prosedur lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait resep makanan atau minuman dan manual, pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. It's begin by the definition. Pengertian dari prosedur teks adalah teks yang dirancang untuk menggambarkan bagaimana sesuatu dicapai melalui urutan tindakan ataupun langkah-langkah. Sedangkan the social function atau the purpose, tujuan atau fungsi sosial dari prosedur teks is to tell the reader how to do or make something through a sequence of action or steps. Jadi tujuan dari teks prosedur itu adalah untuk memberitahu pembaca bagaimana melakukan atau membuat sesuatu melalui urutan tindakan ataupun langkah-langkah. The next, bagaimana about the generic structure, struktur teksnya sekarang. Ada 3 bagian yang merupakan struktur teks procedure text. Yang pertama adalah goal, yang kedua materials, yang ketiga steps. Goal adalah memberikan informasi tentang maksud dan tujuan prosedur dan memprediksi suatu kesimpulan. Sedangkan yang kedua, materials ini berisi daftar materi ataupun bahan-bahan yang dibutuhkan tentunya untuk melakukan suatu prosedur ataupun langkah-langkah. Sedangkan yang ketiga yaitu steps, ini adalah daftar urutan instruksi atau aktivitas untuk mencapai tujuan dalam urutan langkah yang benar. Jadi harus nurut ya. The next is about the language features, yaitu ciri-ciri prosedur text. Ada sekitar 6 ciri-ciri prosedur text. Yang pertama ada biasanya menggunakan simple present tense dengan rumus setelah subjek diikuti verb 1. Yang kedua menggunakan action verbs, yakni kata kerja yang ada aktivitas atau kegiatannya. Contohnya ada make, take, boil, cook, etc. Kemudian juga berbentuk imperatif atau bentuk kalimat perintah, diawali dengan kata kerja biasanya. Lalu ciri berikutnya menggunakan temporal conjunction ataupun kata sambung, urutan. Contohnya first, then, next, after that, the last, or finally. Juga menggunakan conjunction, kata penghubung untuk mengurutkan kegiatan tadi, misalnya then, while, etc. Dan terakhir, dia menggunakan adverbs atau kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, baik juga tempat ataupun cara yang akurat, misalnya for 5 minutes, 2 hours, dan lain sebagainya. Berikutnya tentang prosedur teks ada contoh penggunaan teks prosedur, contohnya misalkan how to make an ice cream. Nah, yang semacam ini prosedur teks yang menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja atau bagaimana menggunakan instruksi atau operasi manual. Juga berikutnya ada how to use computer. Nah, kalau ini jenis teks seperti ini atau jenis prosedur teks seperti ini yang menginstruksikan bagaimana melakukan aktivitas tertentu. Dan model yang ketiga yaitu contoh judulnya how to be a good person. Ini adalah prosedur teks yang berhubungan dengan perilaku manusia. Okay, read this text, learn the vocabularies, and answer the question that follow. Baca teks berikut ini about how to make an ice cream. Nah, setelah itu dijawab pertanyaan-pertanyaannya. Dimulai dari ingredients, 2 cup heavy cream, 1 cup whole milk, etc. sampai ke tahapan-tahapannya. Oke, sudah dibaca? Sampai selesai ya bacanya. Nah, jika sudah selesai, sebagai quiz untuk pembelajaran hari ini,
Silakan kalian jawab 5 pertanyaan ya, 5 soal yang diambil dari teks prosedur teks yang sudah kalian baca. Jika sudah selesai, silakan jawabannya dikirim melalui ke WA ataupun ke email Bapak ya. Oke. And the last finish but not the least, yes, inshallah for procedure text is finished, and see you next time inshallah. Alhamdulillah, thank you very much for your attention, and I do apologize if there is a mistake ya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang, dan kita akan berjumpa lagi di edisi pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.